Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan membahas tentang snap ring ya. Jadi snap ring ini adalah salah satu jenis ring atau seperti klem gitu ya, yang banyak kita gunakan untuk sehari-hari ya. Oke, baik, lebih jelasnya langsung saja kita lihat gambar dan barangnya. Oke, nah ini kita lihat, saya coba ambilkan contoh screenshot dari spek snap ring tipe S ya. Jadi kalau kita lihat di dalam spek itu ya, itu untuk snap ring tipe S ini di sini ada 4 kolom ya. 5 kolom, maaf. Jadi kolom pertama itu adalah size itu yang di sini adalah misalnya ini angkanya 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dan seterusnya ke bawah. Dan itu menyebutkan ukuran dari snapping tersebut. Misalnya dari atas itu berarti S10, S11, S12, S13 dan seterusnya. Di sini kita coba fokus ke salah satu ukuran aja ya. Di sini yang saya highlight kotak merah itu ya, itu kita ambil contoh misalnya ukurannya S15. Nah, kemudian di kolom sebelahnya itu huruf D. D itu kalau kita lihat di gambar yang atasnya, D itu adalah diameter fisik, diameter dalam fisik dari snap ring eksternal ya. Itu angkanya adalah 13,8. Semuanya dalam satuan mili ya. Jadi kalau di sini disebutkan 13,8 itu berarti 13,8 mili. Kemudian di sebelahnya lagi ada kolom T. T itu adalah tebal. Jadi untuk ukuran S15 ini tebalnya adalah 1 mili. Kemudian di sebelah kanannya lagi itu D1. D1 kalau kita lihat di gambar yang di atas itu, yang gambar penampang itu, D1 itu adalah ukuran diameter luar dari as, tempat dimana nanti snap ring ini akan kita pakai gitu ya. Nah, kemudian di kolom yang paling terakhir yaitu kolom D2. D2 ini berisi informasi tentang ukuran diameter dari paritan atau gutter yang ada di as tersebut. Nah, di sini jadi kita bisa melihat di sini urut-urutannya bahwa untuk S15 itu dia memiliki diameter dalam 13,8 mili, tebal 1,0 ya, 1 mili. Kemudian dia dipakai untuk as berukuran 15 mili ya di kolom D1, dan untuk standar diameter gutter untuk as 15 mili itu adalah 14,3 mili. Nah, jadi di sini Anda bisa lihat ya bahwa di dalam spek snap ring tipe S itu ada 4 informasi yang disampaikan. Dalam hal ini adalah, saya ulangi lagi, diameter dalam, tebal, diameter as, dan diameter gutter as. Nah, karena itu kalau misalnya kita mencari snap ring tipe S ini atau snap ring eksternal ini, yang terpenting itu adalah informasi diameter dalam ya. Karena snap ring tipe S atau eksternal ini dia pemakaiannya di luar, jadi bagian yang menjepit adalah bagian dalam. Jadi informasi yang penting adalah berapa diameter dari bagian dalam atau internal diameter dari snap ring tipe S ini. Oke, selanjutnya kita coba ke slide berikutnya. Nah, di sini saya ambilkan salah satu contoh aja ya supaya kita lebih fokus saja. Jadi saya ambilkan contoh misalnya ukuran S40 ya. Jadi untuk ukuran S40 itu D atau D kecil atau diameter dalam fisiknya itu adalah 37 mili, kemudian tebalnya adalah 1,75 seperti kita lihat di tabel ini. Kemudian D1 itu diameter luar dari as ya, dimana snapping tersebut akan dipakai itu 40, artinya 40 mili. Kemudian D2 itu adalah diameter gutter atau diameter paritannya itu 39,5 mili. Nah, di sini saya berikan saya berikan panah merah ini ya. Ini artinya saya menunjukkan korelasinya. Korelasinya artinya apa? Kalau kita lihat D1 ini adalah diameter luar dari as ya. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau S40 size-nya itu dia dipakai untuk as ukuran 40 mili. Jadi dari sini udah kelihatan ya bahwa untuk mencari ukuran snap ring tipe S yang akan kita gunakan itu kita cukup ukur diameter luar dari asnya saja. Jadi kalau misalnya diameter luarnya asnya 40 seperti ini ya, kita perlunya S40. Kalau misalnya diameter luarnya as itu adalah 35 mili misal, ya berarti S35 dan seterusnya seperti itu. Jadi mudah aja. Nah, di sini saya coba jelaskan lebih detail lagi ya untuk D-nya. D itu diameter dalam internal. Di sini adalah 37 mili.
Nah, dia kenapa dia lebih kecil? Karena dia akan masuk ke dalam gutter ya, karena dia akan menjepit gutternya. Otomatis diameter gutter itu pasti lebih kecil daripada diameter asnya ya kan. Nah, kalau untuk tebal ini saya rasa nggak perlu dijelaskan lah ya, karena tebal ini juga sudah standar. Artinya untuk S sekian tuh tebalnya sekian, S sekian tebalnya sekian, itu sudah ada standarnya. D1 juga udah saya jelasin tadi. D1 adalah diameter luar as ya, yang korelasi dengan ukuran snap ringnya itu adalah 1:1. Jadi berarti kalau as 40 ya pakainya S40, kalau asnya 20 mili berarti ya pakainya S20 gitu. Nah, kemudian D2 ini adalah tadi sudah saya informasikan bahwa D2 adalah diameter luar dari paritan. Nah, di sini bisa kelihatan ya bahwa untuk as 40 mili itu diameter gutternya adalah 39,5. Jelas dia lebih kecil ya, karena gutter kan posisinya lebih di dalam ya dari permukaan as gitu ya. Nah, di sini kita juga bisa melihat diameter gutternya itu 39,5. Sedangkan diameter dalam dari snap ring ini adalah 37. Kenapa diameter dalamnya itu lebih kecil ya? Angkanya lebih kecil. Kok tadi kan katanya snap ring ini ukuran dalamnya ini untuk masuk ke dalam gutter, tapi kalau kita lihat di sini diameternya 37, sedangkan gutternya 39,5. Kenapa diameter dalam snap ring ini lebih kecil daripada diameter gutter? Itu karena supaya nanti pada saat dipasang dia press, itu aja ya. Kalau misalnya dia tuh sama, misalnya diameter paritannya 39,5, kemudian D-nya dalamnya 39,5, nanti kemungkinannya dia akan kendor atau bisa berputar gitu. Jadi ini D-nya untuk fisiknya itu akan lebih kecil dari sedikit daripada diameter paritannya, agar nantinya pada saat dipasang dia akan pas atau jepit, atau istilahnya apa ya, ngeplak gitu ya. Jadi supaya dia tidak bergeser atau tidak berputar atau bahkan tidak lepas. Oke, selanjutnya langsung kita lihat aja barangnya. Nah, ini contoh dari snap ring yang tipe S ya, atau snap ring eksternal gitu ya. Nah, tadi kita sudah lihat di dalam tabel tadi. Ini kebetulan yang saya ambilkan contohnya adalah yang berukuran sama, yaitu S40. Kalau tadi kita lihat di tabel itu S40 itu diameter dalamnya adalah 37 ya. Kita coba lihat aja di sini diameter dalamnya itu berapa. Nah, sini coba dilihat, nah dia 37 ya, kelihatan ya. 37 mili, berarti benar diameter dalamnya adalah 37 mili. Oke, kalau di video sebelumnya saya juga sudah pernah menjelaskan masalah snap ring ini, tapi yang tipe H ya, yang pemasangannya di dalam, artinya snap ring internal. Sebenarnya penjelasannya sama aja, bedanya cuma ini semua adalah kebalikannya. Kalau H itu dipakai di dalam lubang as ya. Kemudian kalau untuk tipe S ini penggunaannya adalah di luar as gitu ya. Jadi yang diukur titik mana, kemudian apanya dan lain sebagainya itu semuanya sama aja, cuma kebalikannya aja. Kalau misalnya kemarin tipe H itu karena dia di dalam, yang dipakai adalah luarnya, diameter luarnya, karena dia posisinya di dalam lubang ya. Maka yang dijadikan referensi adalah diameter luar. Nah, sedangkan untuk yang tipe S ini, yang eksternal ini, karena dia penggunaannya di luar ya, eksternal di luar, jadi seperti ini ya, anggap aja ini asnya misalnya. Nah, maka yang dijadikan referensi atau dijadikan patokan itu adalah ukuran dari diameter dalamnya. Jadi nanti kalau misalnya Anda mencari ukuran snap ring tipe S atau snap ring eksternal, itu yang perlu Anda informasikan adalah diameter dalam ya dari snap ring tersebut. Tidak perlu diameter luarnya, karena kalau kita lihat seperti ini, kita pasang seperti ini, itu diameter luarnya nggak terpakai ya. Jadi dia yang menjepit as itu adalah diameter dalamnya. Karena itu yang lebih penting itu adalah informasi tentang diameter dalamnya. Oke, tadi saya juga di tabel sebelumnya saya sudah jelaskan ya korelasinya antara ukuran dengan diameter. Jadi kalau misalnya kita akan memasang snap ring tipe S ya di sini ya. Ini sebagai contoh aja ya, saya gunakan paralon. Nah, itu karena ukuran diameter as yang akan digunakan itu sama dengan ukuran snap ring tipe S-nya, maka kalau kita punya barangnya yang akan kita pasang snap ring tipe S itu ya mudah aja ya, tinggal kita ukur aja diameter luarnya berapa. Misalnya kayak gini, ini misalnya 40, anggap ini 41 mili ya, cuman anggap aja lah misalnya ini 40 mili.
Misalnya kita ukur gini 40 mili, ya udah Anda berarti butuhnya S40. Nanti kalau misalnya Anda ukur diameter luar dari asnya ini misalnya 35, ya berarti nanti Anda butuhnya adalah S35 gitu aja. Jadi gampang. Kalau kita tahu ukuran as yang akan kita pasang snap ring, itu berarti ukuran snap ring yang kita butuhkan adalah sama dengan diameter luar dari as yang akan dipasangi snap ring. Itu kalau kita misalnya kita tahu ya snap ring itu akan dipasang di mana. Tapi misalnya kita tidak tahu bahwa snap ring tersebut akan dipasang di mana. Misalnya kita cuma pegang barangnya aja, contohnya seperti ini. Kemudian kita ingin membeli atau ingin mencari snap ring yang ukurannya sama dengan yang kita pegang ini. Nah, kalau misalnya kasusnya seperti itu, maka pada saat Anda mencari sourcing atau Anda membeli entah online atau entah langsung datang ke toko segala macam, itu yang Anda ukur adalah ininya ya, yang Anda ukur adalah diameter dalamnya. Jadi misalnya seperti ini, misalnya di sini kan ketemu ya itu 37 ya, 37 ya. Jadi angka 0 di sigmat saya ini ya, angka 0-nya ini kan itu 7 mili ya, 7 strip dari angka 3 ya, berarti ini adalah 37 mili. Nah, jadi yang perlu Anda informasikan itu adalah diameter dalam dari snap ring eksternal yang Anda butuhkan. Karena tadi seperti Anda lihat di spek snap ring tadi yang sudah saya tunjukkan di slide sebelumnya, di gambar sebelumnya, itu di dalam spek snap ring tipe S itu yang informasinya yang ada adalah informasi diameter dalam, tapi di dalam spek tidak pernah disebutkan informasi tentang diameter luar. Jadi kalau misalnya yang Anda ukur adalah misalnya diameter luar yang seperti ini ya, diameter luar seperti ini ya, sebenarnya bisa aja, cuma nanti mungkin agak lama sedikit ya, karena dari tokonya mungkin harus ngecek satu persatu secara fisik, harus ngukur dulu satu persatu berapa yang ukurannya sesuai dengan yang Anda minta gitu. Tapi kalau yang Anda sebutkan itu adalah diameter dalamnya seperti ini, misalnya saya butuh snap ring eksternal yang diameter dalamnya fisiknya itu 37 mili gitu. Nah, nanti dia nggak perlu ngecek satu persatu ke barangnya, cukup lihat di tabel aja, di tabel spesifikasi yang seperti tadi sudah saya tunjukkan gitu ya. Kalau misalnya diameter dalam 37 mili itu nanti ukurannya S berapa gitu. Jadi lebih cepat gitu. Kalau informasi yang kita berikan itu adalah benar. Jadi untuk tipe eksternal ini, saya ulangi lagi, untuk tipe eksternal ini yaitu tipe S ya, karena dia pemakaiannya itu di luar seperti ini. Maka pada saat kita ingin membeli atau mencari, itu yang kita informasikan itu adalah diameter dalam ya, jangan diameter luar. Boleh aja diameter luar, tapi nanti seperti tadi saya sebutkan agak repot nanti nyarinya. Tapi kalau misalnya Anda sebutkan tuh diameter dalamnya, maka nanti gampang aja, tokonya atau penjualnya tinggal buka spek aja, daftar spek, tinggal dilihat, oh yang diameter dalamnya sekian itu untuk tipenya adalah S berapa gitu ya. Oke, jadi mudah-mudahan ini sudah jelas. Kalau masih belum jelas, mungkin bisa dilihat lagi di video saya yang sebelumnya, yang tipe H itu penjelasannya sama saja sebenarnya dengan yang ini, dan yang ini adalah kebalikan dari tipe H itu aja. Kalau tipe H itu dia internal snap ring dalam dipasangnya di dalam ya, internal, yang dijadikan referensi atau tolak ukur adalah diameter luarnya. Sedangkan kalau yang tipe S ya, yang eksternal seperti yang saat ini kita bicarakan ini, karena dia penggunaannya di luar as, maka yang penting itu adalah informasi tentang diameter dalamnya gitu ya. Kalau untuk tebalnya saya rasa Anda nggak usah khawatir, karena untuk tebal itu sudah standar ya. Artinya kalau S45 itu tebalnya sekian. Ini kalau dalam hal ini kalau S40 itu 1,75 mili ya. Kalau misalnya S10 itu nanti tebalnya 1 mili dan sebagainya, itu Anda nggak usah sebutkan tebal berapa, karena itu sudah standar ya. Untuk masing-masing ukuran itu punya ketebalan yang sudah standar. Oke, itu aja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya untuk Anda. Terima kasih. Oke, baik teman-teman, itu tadi ya yang sudah saya tunjukkan ya mengenai snap ring ya. Jadi ngukurnya gimana, kemudian spesifikasinya itu apa saja atau bagaimana, kemudian kalau kita misalnya ingin membeli, kita apa yang harus kita perhatikan dan lain sebagainya gitu.
Mudah-mudahan isi dari video ini ada manfaatnya untuk Anda. Jangan lupa subscribe-nya, komen, dan like. Dan jika ada teman-teman Anda atau siapapun yang membutuhkan informasi yang ada dalam video ini, silakan untuk di-share. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video yang lain.